Ya, salam Bapak Ibu semua, sahabat Senli Ministry, sahabat Kristus di mana saja. Firman Tuhan pada hari ini saya juga cukup apa ya, cukup menyita pikiran ya. Jadi menyita pikiran yang dimana saya harus menyampaikan ini suka atau tidak suka ya. Si John masuk lagi, suka atau tidak suka ini akan saya sampaikan. Oke. Ya, sudah kelihatankah semua? Sudah kelihatan, Bill, Len? Judulnya sudah kelihatan, PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah Oke. oke. Memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Ya, kenapa Pak Johan ngambil tema ini? Ini khusus para orang percaya ya, termasuk saya. Jadi bukan hanya kepada Civitas and Ministry, termasuk saya. Ya, memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Kadang-kadang karena kita sebagai hamba Tuhan, tingkah laku dan perbuatannya tidak mencerminkan ya, banyak yang munafik maksudnya, ya, termasuk saya. Jadi kita harus memperbaiki. Latar belakang latar belakang ini dengan manusia topeng mengaku katanya orang percaya, terlebih dia sebagai hamba Tuhan ya, menjabat posisi di suatu lembaga pelayanan. Apalagi kalau sudah menjabat eh, pelayan Tuhan ya, mengaku pelayan Tuhan, bukan sekedar orang percaya ya. Saya jujur saja pada hari-hari ini banyak banyak orang ya, bukan sedikit hamba-hamba Tuhan masih mementingkan diri sendiri ya. Masih orang percaya katanya tapi masih mementingkan diri sendiri. Ya, keselamatan itu bukan untuk diri sendiri. Keselamatan itu ditujukan untuk seluruh manusia, makhluk di dunia ini. Saya belakangan ini merasa sedih, menangis, apalagi di bulan ini ya, bulan mereka melakukan ibadah. Saya sedih, ya, apalagi beberapa waktu yang lalu ada seorang penyanyi yang meninggal. 3 tahun yang lalu saya berdoa waktu beliau sepulangnya dari Singapura dan dia manggung waktu itu, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh penyanyi ini diselamatkan, Tuhan kalau bisa Engkau jamah dan Engkau lawat, karena ya kasihan umurnya, dia sudah masih muda sudah kena kanker. Ya kalaupun dia meninggal nanti dia dalam kondisi yang selamat, saya bilang begitu. Saya berdoa seperti itu. Tiba-tiba roh saya berdoa seperti itu. Dan itu satu case ya. Banyak hal ya saya berdoakan juga, beberapa orang termasuk artis-artis saya doakan ada yang terima Tuhan Yesus. Karena saya memang punya hati bagaimana banyak orang terima keselamatan. Nah, saya aktif jujur aja, nanti di bulan April tanggal 7 dan 8 April saya mau dan teman tim mau ke pondok pesantren terbesar ya, pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara itu pondok pesantren Al Zaitun. Ya, kemarin bulan Februari kami sudah ke sana dan kami akan mengadakan semacam simposium kepada mereka, sekitar lebih kurang 4.500 santri. 4.500 santri yang akan kami layani di Pondok Al Zaitun. Karena saya dengan rasa yang sangat tinggi, ya saya katakan rasa tinggi, karena saya dikasih hati sama Tuhan bagaimana untuk mereka menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan. Makanya
Waktu bulan lalu, bulan April tahun lalu, saya pergi diam-diam ke Malaysia. Memang saya punya hati selama ini kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi pelayanan saya memang karena apa? Hati saya tidak mau saya selamat sendiri. Saya tidak mau hanya keluarga saya selamat. Tapi bagaimana orang-orang lain, keluarga, tetangga, selamat. Saya hampir setiap hari keliling, sore umumnya, setelah kegiatan apapun, setelah akan buka puasa, misalnya sore, saya selalu keliling. Bukan hanya bulan ini saja, tapi setiap hari saya memberitakan kabar baik kepada ya mulai tukang es, ya, tukang macam-macam lah, kelompok-kelompok bawah. Saya sampaikan tentang keselamatan, bagaimana hidup nanti di sorga, bagaimana. Itu saya sampaikan kepada mereka. Ya, tapi dengan cara yang dikemas dengan baik sehingga mereka tidak membenci kita. Nah itu ya, masih banyak orang yang tidak mau melakukan itu. Bukan saya bilang saya hebat dan itu bukan. Tuhan menggerakkan bagaimana mereka masih banyak saudara kita, kiri kanan kita, depan belakang, ya, tetangga kita, bangsa ini yang harus diselamatkan. Di manakah orang percaya itu? Di manakah kita yang mengaku dirinya seorang hamba Tuhan? Di manakah kita sebagai pelayan Tuhan? Ya, masih banyak orang belum menerima keselamatan. Masih banyak. Iri hati. Nah, ini jangan sampai ada pelayanan iri hati. Makanya saya keluar dari beberapa tempat termasuk kampus karena mereka iri hati. Ya, bagi saya lebih baik saya tanya Tuhan, apakah saya bertahan di tempat itu? Saya bilang. Ya. Tuhan bilang, kamu harus keluar. Karena aku akan memberikan suatu terang bagi dirimu. Jika di tempat itu sudah gelap. Ya, kalau tempat itu gelap dan kita menerangi tetapi mereka tidak mau terang itu, ya kita keluar. Karena terang ini sangat mahal harganya. Ya. Jadi ada tempat-tempat di mana saya harus menunjukkan diri saya sebagai anak Tuhan di tengah lingkungan para hamba Tuhan maksudnya. Bukan di tengah orang yang tidak percaya, tetapi di tengah lingkungan para hamba Tuhan. Terjadilah gontok-gontokan, terjadilah iri hati, ya. Dan saya bilang, saya tidak pernah mengejar jabatan. Saya tidak mau mengejar posisi. Saya tahu diri saya siapa. Kalau yang mengangkat Tuhan saya mau, tapi kalau manusia yang mengangkat saya tidak mau. Saya bilang. Ya, kalau terjadi kecurangan, korupsi, apa sih, mereka iri kepada saya. Karena saya orangnya tidak mau kompromi. Ya, sekali lagi sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh kompromi dengan kejahatan, tidak boleh kompromi hal-hal yang misalnya korupsi, saya paling antipati, sogok menyogok dan segala macam menyuap, ya, saya nggak mau. Jadi banyak orang yang iri hati kepada Pak Johan untuk tidak mau diajak kerjasama dalam melakukan kejahatan, ya, memegahkan diri sendiri. Nah ini kita kadang-kadang harus hati-hati. Makanya saya tadi minta maaf sebelumnya, jangan tersinggung. Karena kita banyak hamba Tuhan memegahkan diri sendiri. Kalau bukan karena doa saya, kalau bukan karena bantuan saya, kalau bukan karena kemampuan saya, nah itu kadang-kadang kan begitu. Nah, kita tidak boleh sebagai orang percaya atau apalagi terlebih hamba Tuhan yang sudah punya pelayanan. Ya kadang-kadang kita tergoda, termasuk saya. Ini apa yang saya sampaikan termasuk saya, termasuk Pak Johan. Jangan sampai Pak Johan memegahkan diri sendiri. Kalau saya bisa lakukan pelayanan kepada orang-orang Islam misalnya, pada orang-orang yang beragama Konghucu misalnya, itu bukan karena Pak Johan, ya itu karena kekuatan Tuhan, karena Tuhan yang perintahkan. Gitu. Jadi kita jangan sampai memegahkan diri sendiri gitu. Hitung-hitungan. Nah, kadang-kadang kita juga suka hitung-hitungan.
Kan saya sudah lakukan ini, kamu belum lakukan ini. Saya sudah prestasi ini, kamu belum prestasi. Nah, itu sudah membanggakan diri sendiri. Kadang-kadang itulah yang membuat saya, ya, kalau memang suasananya seperti itu, saya harus keluar dari kelompok seperti itu. Karena itu berbahaya, ya. Kita akan kena imbasnya atau terimpartasi dengan orang-orang seperti itu. Kalau saya lebih baik exit, lockout daripada kelompok-kelompok komunitas seperti itu. Ya, memegahkan diri sendiri terus, ya. Kita harus membuktikan bahwa kalau ada orang seperti itu, apalagi kelompok hamba Tuhan, ya kita keluar. Ya, waktu saya sebagai konselor di gereja besar, banyak teman-teman saya terjebak. Ini terjebak dengan membegahkan diri sendiri. Wah, Pak Johan, tadi kita pelayanan begini-begini loh. Orangnya terkejang-kejang, orangnya sampai mental gitu. Saya diam aja. Yo, hebat ya, hebat. Paling saya bilang begini, hebat ya, Tuhan Yesus luar biasa. Saya bilang gitu. Iya, tapi begini Pak Johan, saya udah begini-begini gitu. Jadi menunjukkan diri. Jadi termasuk khotbah, ya, termasuk hati-hati kita terjebak memegahkan diri sendiri. Kadang-kadang pengalaman pelayanan menjadikan memegahkan diri sendiri. Sekali lagi saya garis bawahi, kadang-kadang pengalaman pelayanan kita terjebak jadi memegahkan diri sendiri. Ya, saya belakang ini diajar Tuhan untuk lebih banyak berdiam. Tapi di tengah diam ini orang akhirnya mengangkat saya. Nah, artinya kalau Tuhan yang mengangkat, biarkan Tuhan yang mengangkat. Bukan karena mempromosi diri sendiri. Sekali lagi, jangan mencoba-coba mempromosi diri sendiri. Sehingga kita akhirnya memegahkan diri sendiri. Terjebak. Banyak hamba Tuhan yang saya tahu, ya bukan katanya saya tahu. Kebetulan saya bersama hambanya, Pastor Hanji Person setiap bulan. Nah itu, kita tahu ada gereja-gereja yang melakukan rekayasa. Saya katakan rekayasa rohani. Sehingga dia bisa menaikkan ratingnya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan pada hari ini menaikkan rating. Ya, itu bukan katanya saya pernah ditawari, Pak Johan mau nggak naikin ratingnya Pak Johan? Maksudnya apa? Saya bilang, saya pura-pura nggak tahu, padahal saya udah tahu. Maksudnya ya, Pak Johan mengeluarkan biaya operasional, biaya marketing, nanti kita naikin ratingnya Pak Johan. Coba. Itu kan apakah sesuai firman Tuhan? Kan enggak. Akhirnya saya bilang, enggak, saya nggak perlu pakai rating-rating. Saya nggak dikenal juga nggak apa-apa, yang penting Tuhan Yesus yang dikenal, saya bilang. Toh pelayanan saya bukan kepada orang-orang Kristen, saya lebih banyak pelayanan saya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, seperti nanti bulan depan doakan saya ke Pondok Al-Zaitun, pondok pesantren, tanggal 7 dan 8. Ya, doakan saja. Karena kita mau melayani bukan untuk mendapat pujian. Kita melayani bahwa banyak orang yang harus dilayani. Ya. Paulus mengatakan ini kan, Yakobus mengatakan ini supaya kita jangan sampai terjebak karena saya. Ya, pelayanan itu karena Tuhan. Yang berikutnya sangat menjadikan lagi kalau berdusta. Itu yang tadi saya katakan ada pelayanan yang sifatnya rekayasa. Dia melakukan dusta, pembohongan. Ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan pembohongan publik. Nah, ini yang sekarang ini lagi ngetren. Ya, sudah menaikin rating, pembohongan publik, ya, terjadi sekarang. Nah, itu secara umum kelihatan. Di dalam organisasi pelayanan, organisasi gereja, lembaga pelayanan, banyak hamba Tuhan yang masih berdusta. Gimana bro? Tadi doa ya? Tadi puasa. Iya puasa, tapi bibirnya masih basah gitu ya, masih merah gitu kan. Nah, itu kan dusta gitu. Tadi pagi apa remanya? Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan suka berdusta. Kita mengajarkan orang untuk bangun pagi berdoa, mendapat rema, ya.
Ya minimal kalau nggak bisa pagi ya malam sebelum tidur ya. Oh, nah, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan juga suka berdusta. Mengajarkan umat, mengajar jemaat, mengajar orang lain, ya, untuk dapat rema setiap hari. Termasuk Pak Johan juga, bukan hanya kalian, termasuk Pak Johan juga. Ya, artinya jangan kita berdusta sebagai orang percaya hamba Tuhan, khususnya di Senli Ministry. Ya, jangan sampai ada yang dusta di antara kita. Ya, kan nggak suka. Jangan ada dusta di antara kita. Itu kan apa ya? Pepatah hari ini ya, jangan ada dusta di antara kita. Yang berikutnya munafik. Nah, ini. Jadi hamba Tuhan jangan munafik. Nah, saya paling nggak suka, jangankan Tuhan. Jangankan Tuhan Yesus, saya pribadi kalau lihat ada hamba Tuhan yang munafik, saya terus tahu itu. Saya terus tahu ada hamba Tuhan yang munafik, saya paling tahu. Saya punya kepekaan dikasih Tuhan. Makanya saya bilang minta maaf tadi. Ya, kenapa? Saya punya roh, membedakan roh. Saya punya kepekaan roh. Saya tahu nih orang munafik. Nah, ini yang paling ngeri. Ya, orang percaya masih munafik. Ini harus diperbaiki nih. Tadi masih mementingkan diri sendiri, iri hati, memegahkan diri sendiri, berdusta, yang berikutnya munafik. Jangan sampai ada pada orang yang dirinya orang percaya plus sebagai hamba Tuhan. Nah, ini hati-hati. Kalau dia sampai sini bertobatlah. Ya, saya punya kepekaan itu. Ada orang munafik, tapi jangan besok nanti ketemu sama saya, Pak Johan, si ini orangnya gimana Pak? Jangan tanya seperti itu ya, besok-besok ya, jangan nanti hubungi saya, si B gimana, orangnya gimana, jangan ya, nanti jangan, itu jadinya akhirnya saya jadi dukun rohani, nggak boleh. Tapi maksud saya jangan ada di antara kita dusta, jangan ada di antara kita kemunafikan. Ya. Saya memang orangnya apa adanya, bukan apa ada apanya, tapi apa adanya. Jadi saya apa yang saya katakan ya ya, tidak tidak, jangan kita munafik ya. Dalam suatu perkumpulan kayak kemarin saya sampai malam jam jam berapa saya pulang, setengah 12, rapat di antara pendeta, kami rapat pendeta sering, saya setiap minggu 2-3 kali saya rapat pendeta. Setiap pagi saya jumpa dengan para hamba Tuhan seluruh Indonesia, 368 pendeta. Setiap pagi jam 6 pagi sampai jam 8. Ya, setiap pagi. Saya selalu ingatkan, jangan ada di antara kita yang dusta, yang munafik. Ya, sebagai hamba Tuhan saya selalu ingat pendeta-pendeta. Karena ini saya ngomong untuk para hamba Tuhan saja. Jangan di antara kita, karena saya tahu kemunafikan itu, saya punya kepekaan. Ya, Tuhan juga nggak suka kalau kita munafik. Apa adanya saja. Penampilan kita tidak apa ya, gaya hidup kita, bicara kita, ya, apa adanya saja. Nggak usah terlampau dibuat-buat, tidak perlu kita bicara begini-begini, blow up, nggak usah. Kita kalau memang belum kuat puasa ya bilang aja, saya nggak kuat puasa, boleh nih, gitu kan. Saya sampai jam 12 gitu kan. Ya, jangan jangan oh tadi pagi saya puasa, dari kemarin puasa, tapi bibirnya merah. Nah, itu. Lebih baik, oh saya hari ini memang belum waktunya puasa. Ya sudah, jujur lebih baik. Ya kan enak ada lagunya, jujurlah padaku, gitu kan. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi kita nggak usah munafik ya. Memberontak. Nah ini. Tahu nggak saudara? Tuhan paling tidak suka dengan kata pemberontakan. Kenapa? Karena Lucifer, malaikat yang paling luar biasa waktu dulu, sebelum jatuh dalam pemberontakan, ya, itu disayang Tuhan. Tetapi karena dia berontak, out. Ya itu keras Pak Johan bilang. Karena dia mau berontak, out. Nah itu dia keras. Jadi kalau mau berontak itu harus out. Nah, jadi nggak bisa kita memberontak ya. Saya sampai hari ini bisa katakan memang sakit, memang jujur. Yang namanya setia, taat, oh, saya katakan sakit. Ya, senyum-senyum boleh. Yang namanya setia dan taat, Novi, sakit.
sakit. Dengar itu. Mana si Billy? Billy, yang namanya setia dan taat sakit. Amin. Nah, nggak ada yang namanya setia dan taat tidak sakit. Tunjukkan sama saya. Ya. Setia sama Bu Johan merupakan suatu proses perjuangan. Iya, sampai hari ini kami harmonis, saya dengan istri. Tapi bukan berarti tampak kelihatan dari luar senyum-senyum harmonis. Enggak, kami setiap hari banyak diskusi. Dan dalam diskusi itu banyak hal. Belum tentu ada kesamaan. Pasti ada yang tidak sesuai. Kadang-kadang ketidaksesuaian itu sangat tajam. Tapi belajar untuk setia, iya. Ya kan, harus tahu, iya. Istri tunduk pada suami, tunduk. Bu Johan itu tunduk. Pak Johan, sayang sama Bu Johan. Itu harus, jangan kita ngomong kepada jemaat, begini. Tapi kita rumah tangga ribut melulu. Nah, itu nggak boleh. Itu contoh. Contoh Pak Johan, nggak tahu dia. Jadi kita harus setia dan taat. Nah, itu. Walaupun sakit. Ya, Billy, sakit. Kalau bicara setia itu nggak gampang. Ya, Amin. betul. Apalagi Pak Johan di tengah godaan dunia. Untuk belajar setia itu tidak mudah. Ya, iya. Kata Bu Johan di samping, benar katanya. Benar nggak katanya. Nah, terbukti sampai hari ini ya. Iya, sekarang saya tidak mau melakukan kejahatan. Tetap setia. Saya tidak memberontak kepada firman. Ini dia. Aduh, ampun dah. Ampun. Tidak membawa damai. Hati-hati nih. Hamba Tuhan harus bawa damai. Bukan perpecahan. Bukan perseteruan. Bukan perselisihan. Oh, keras banget sih Pak Juan. Iya. Tadi malam saya keras. Tegas. Ini kesaksian. Tadi malam saya bilang. Di Sinode. Kami rapat para pendeta seluruh Indonesia, saya bilang. Jangan di antara kita para pendeta-pendeta, para pelayan Tuhan tidak membawa damai. Sementara Yesus datang ke dunia membawa damai. Sementara hambanya yang ditabiskan, hambanya melayani, bikin perpecahan, bikin perseteruan, bikin perselisihan, bikin apa macam-macam lah. Itu bukan hamba Tuhan, tapi itu hambanya Tuhan, saya bilang. Saya tadi malam keras. Ada beberapa poin yang saya sampaikan ke para pendeta. Masa bodoh dalam hati saya. Yang mau tersinggung, mau tidak tersinggung. Karena Yesus datang ke dunia ini bawa damai. Tapi kita hamba Tuhan. Aduh Tuhan, hari ini aduh ampun. Kalau Bu Blinda tahu. Ya ampun, inilah dunia hamba Tuhan, dunia pelayanan. Ya, kadang-kadang saya nangis sedih ya. Kalau sudah terjadi perpecahan, perseteruan, karena apa? Karena tidak bawa damai. Ya, kebetulan nama saya bawa damai. Perdamaian. Jadi saya harus bawa damai. Ya jujur aja nih kesaksian. Saya kemarin harus bawa damai. Karena ada beberapa hamba Tuhan terjadi perselisihan, pertengkaran. Terus saya bilang sama mereka, apa sih yang kalian ributkan? Apa sih yang kalian masalahkan? Kalau kalian egosentris kalian atau memikirkan jabatan, Pak Johan tidak akan mau jadi apa-apa. Saya hanya cukup jadi anggota saja, saya bilang. Oh jangan dong, jangan Pak Johan jadi marah. Enggak, saya nggak marah. Kalau kalian rebutan jabatan atau ingin sesuatu atau ingin dapat uang atau ketenaran, saya lebih baik jadi anggota biasa saja, saya bilang. Untuk apa saya ada duduk dalam pengurusan? Apa gunanya saya ada sebagai penasehat kalian? Saya bilang, kebetulan saya penasehat di situ. Saya sebagai pembina kalian, tapi saya lihat tidak ada membawa damai kalian ke bicara firman, bicara pelayan, tapi nggak bawa damai. Itu apa? Saya bilang. Saya gitu kan kemarin tadi malam, makanya sampai setengah 12. Akhirnya saya bilang, prinsip pelayanan harus ada
kedamaian. Itu yang saya sampaikan. Nah, ini kasar dan jahat. Nah ini saya pikir ya tidak lagi barang yang barang langka, tapi ternyata ya, Len, ternyata dunia pelayanan itu sekarang ini maaf ya, dulu tahun 2000, saya pikir ini tahun 2000, waktu saya baru jadi hamba Tuhan. Saya kan dari sekuler, saya mantan dari Bank Indonesia. Ya, dulu tahun 2000, bayangan saya, hamba Tuhan itu baik-baik, kalau ngomong halus-halus, shalom gitu kan. Tuhan Yesus berkati gitu kan. Apa yang terjadi, Len? Wah, tahun 2000 adalah 2005. Disitulah air mata saya dan istri saya berderai-derai. Berderai-derai. Bayangin, saya kepala konselor. Saya bisa dikudeta. Coba bayangkan. Saya dikudeta. Coba konselor di Menteng Prada. Saya nggak sebutkan nama gerejanya. Udah pasti tahu nama gereja tuh. Saya kepala konselor, Len. Dikudeta dengan kasar. Jahat lagi. Dia fitnah saya lagi. Coba bayangkan. Dia masuk ruangan kantor saya. Dia langsung bilang, ini milik saya kudeta. Coba dia ngomong gitu. Itu hamba Tuhan, saya kaget. Yang begini hamba Tuhan, yang begini pendeta, yang begini pelayan Tuhan, tidak bawa damai, malah kudeta, dia jahat. Terus saya lapor sama pimpinan, wakilnya gembala sidang. Saya bilang, kan Bapak gembala sidang yang ngangkat saya kepala konselor. Saya laporkan, mulai hari ini saya tidak aktif lagi sebagai konselor. Loh, kenapa Pak Johan? Katanya saya dikudeta. Sama siapa? Pendeta J, saya bilang. J. Terus dia bilang, JT. Terus dia bilang, oh lo gitu Bapak cari muka aja ke gembala katanya. Ah, cari muka? Muka saya belum hilang, masih di sini, saya bilang gitu. Akhirnya saya keluar 2005, tidak jadi konselor lagi. Tapi puji Tuhan dipercaya oleh Pak Gembala, saya pegang 3 lagi cabang gereja, jadi wakil gembala. Itu yang saya lakukan. Artinya, saya kaget dari dunia sekuler, orang kerjaan, orang kantoran itu baik-baik. Tapi waktu masuk gereja jadi hamba Tuhan, buset dah. Saya pakai bahasa Betawi, buset dah. Lebih kejam. Saya bilang begini pelayanan. Itu ya. Ya. Ini bukan curhat ya Bapak. Ini kenyataan saya hadapi. Makanya kalau ada hamba Tuhan tidak bawa damai, lembaga tidak bawa damai, ya, gereja tidak bawa damai, hati-hati itu. Jangan ada di antara kita dusta dan kasar dan jahat. Amin. Ya, kok pada diam sih? Kayaknya takut. Amin, amin, amin dong, gitu dong. Ya. Dan sebagainya. Landasan ayat, Billy, Yohanes 3 ayat 13 sampai 18, tolong bacakan. Yohanes 3 berapa Pak? Itu ada di depan 13 sampai 18 di layar. Oke, saya bacakan. Buset, bergema tuh. Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Yohanes selain 3. daripada Dia yang telah Yakobus, turun sorry. dari surga, yaitu Anak Manusia. Stop. Ayat 14. Stop. Yakobus 3, sorry, bukan Yohanes, sorry. Yakobus ya? Ya. Iya. Sebentar Pak. Saya Yakobus 3. Iya, saya lupa soalnya ayat yang kemarin saya khotbah itu. Sorry. Alkitabnya terbuka itu. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat yang dari atas. Yes. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yes. Ayat 14.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati Hmm. dan mementingkan diri sendiri, Hmm. janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dois. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Coba ayat Ayat 15 16. ulang lagi. Ayat 15 lagi. Kayaknya keras banget tuh ngomongnya. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Nah. tetapi dari dunia, Oh. dari manusia, Hmm. dari setan-setan. Buset. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan Nah. dan segala macam perbuatan jahat. Yes. Keras banget. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, Hmm. selanjutnya pendamai, Hmm. peramah, Hmm. penurut, Hmm. penuh belas kasihan, Hmm. dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Iya. Kenceng banget. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Iya, Tuhan datang bawa juru damai, jangan bikin berisik lo, ya. Banyak hamba Tuhan pecah, pecah gerejanya, pecah pelayanannya, ini bahaya. Nah, yang pertama yang kita bisa cara hidup yang baik oleh hikmat yang dari kelemah lembutan. Ya, dari kelemah lembutan. Jadi kita sebagai hamba Tuhan bicara kelemah lembutan bukan Pak Johan dipaksa kayak orang Jawa. Sampai kapanpun Pak Johan, Leni, Utajulu tidak bisa kayak orang Jawa. Shalom, bagaimana kabar baiknya? Nggak bisa. Saya sama istri dipaksa untuk bisa begitu. Saya bilang, saya nggak bisa. Udah dari sononya gue lahir begini, saya bilang. Yang dimasuk ke lemah lembutan itu punya hati yang lemah lembut. Kan bicara hati yang lemah lembut. Hikmat dari kelemah lembutan. Kerendahan hati, empati, simpati. Untuk apa saya bicara, halo shalom, tapi saya nggak punya empati. Halo shalom, tapi saya nggak punya simpati. Itu bukan kelemah lembutan namanya. Lemah gemulai. Saya bilang sama Bu Johan. Kalau saya harus begitu, bukan kelemah lembutan. Firman Tuhannya diganti ke lemah gemulaian, saya bilang sama Bu Johan. Oh, begitu ya. Jadi lihat bahasa aslinya. Jadi bahasa aslinya bukan kelemah lembutan. Seorang suka salah. Jadi kalau jadi pendeta, harus kayak orang Jawa. Bubar itu yang namanya pendeta dari HKBP. Ya, jadi jangan salah. Cara hidup yang baik oleh hikmat dari kelemah lembutan. Oke. Ah, ini tadi udah saya bahas. Landasan ayatnya jelas. Ada iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, berasal dari nafsu manusia. Dan apa kata Billy? Setan. Setan. Wow, percaya. Yang menimbulkan kekacauan dan kejahatan. Jadi, maaf ini. Itu kata, bukan kata Pak Johan. Kata firman. Jadi jangan besok, wah Pak Johan keras banget. Kata firman, bukan kata Pak Johan. Jadi berasal dari setan-setan. Jadi kalau kita hamba Tuhan, termasuk Pak Johan, tidak mau melayani, tidak punya empati, simpati melihat mereka melakukan dosa, mereka yang belum terima keselamatan. Kadang-kadang saya bangun pagi sedih banget lihat mereka, sedih banget. Ya, sementara kita teman-teman hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang Kristen masih bikin iler, pagi-pagi masih bikin apa namanya pulau, bikin cetakan pulau di apa bantal gitu kan. Sementara mereka bangun pagi loh, udah sembahyang. Sementara kita orang Kristen cuek bebek, ngolok khotbah, bangun pagi. Kita minta hikmat Tuhan. Apa remanya? Puasa. Dia nggak puasa. Ya. Ya. Jangan tersinggung. Itu marah lagi. Pak Johan nggak dijatuh lagi. Ya, puasa. Orang Kristen kok nggak puasa. Saya jujur ya, di daerah desa Bojong Kulur ini, sekitar ini, dan di mana-mana teman. Mereka
saya injili. Terus mereka kasih makan minum. Saya nggak makan minum. Saya bilang begini, saya puasa. Waktu awal-awal dulu ya, dulu. Sekarang mereka udah tahu. Kok puasa? Kok orang Kristen puasa? Kok pendeta puasa? Saya ini lebih dari kalian. Saya bilang. Kalau kalian 1 tahun cuma 1 bulan, itu pun nggak full, saya bilang. Ya, dan puasanya cuma 12 jam. Nah, Bapak, saya puasa cuma sekali makannya, saya bilang. Ya, saya sekali doang makan. Terus saya bukan 1 bulan, saya berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Emang kok banyak orang Kristen enggak? Nah ini. Kok banyak orang Kristen enggak lakukan puasa? Nah ini. Jangankan orang Kristen, pendeta aja begitu. Makanya untung puji Tuhan, untung aja. Di Senli nggak ada perutnya buncit ya. Ya, nggak ada. Puji Tuhan. Artinya kita jadi hamba Tuhan, hati-hati. Oke. Pendamai. Lanjut. Peramah. Penurut. Penuh belas kasihan. Baik. Merupakan datang dari hikmat Tuhan. Jadi orang yang bawa damai, ramah. Ramah itu bukan harus kayak orang Jawa. Ramah itu ya kalau ada orang disapa jangan pandang oh kalau orang kaya didekatin, yang miskin kagak. Ya. Disamperin, disayangin ya Odi gitu loh. Odi lagi kenapa? Penurut. Ya memang jadi hamba Tuhan itu penurut aja dah. Ya, penurut aja. Setia-setialah walaupun air mata. Katanya kan. Penurut aja sama Tuhan, maksudnya penurut sama Tuhan. Penuh belas kasihan, ya. Pak Johan menurut, iya. Saya bilang Tuhan, saya nurut aja sama Tuhan. Sekalipun saya disakiti, sekalipun saya difitnah, dicuekin, ya. Tapi nurut aja sama Tuhan. Tetap pelayanan, tetap eksis. Penuh belas kasihan, nah ini dia. Harus penuh belas kasihan, Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan harus penuh belas kasihan. Sekali lagi, kalau nggak penuh belas kasihan, kita kalah sama saudara kita. Coba, kalau saudara kita, kalau ada orang minta-minta, cepet itu kasih uang. Ya, kasih itu. Apalagi bulan begini kan, bulan ibadah mereka. Wow, manusia kardus, manusia apa namanya, apa gerobak, pada muncul tuh. Mereka lakukan apa amal ibadah terus kasih itu. Sementara orang kita nggak penuh belas kasihan, cuek aja. Nah itu, ya. Saya jadi gembala sidang sedikit saya bersaksi. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Setiap minggu, Pak Gembala, Bu Gembala, kontrakan sudah habis. Pak Gembala, Bu Gembala, beras di rumah kami sudah habis. Pak Gembala, Bu Gembala, uang sekolah anak belum dibayar. Berapa lama? 3 bulan. Apa jawab Pak Johan? Emangnya gue pikirin derita lu, bukan derita gue. Gitu kah Pak Johan? Kan enggak. Ya kalian. Jadi kita sebagai hamba Tuhan harus penuh belas kasihan. Apalagi Pak Johan, aduh Tuhan Yesus. Saya bilang sama istri saya, kok Tuhan ngasih jemaat yang model begini ya? Ya. Kemarin ada hampir udah setengah tahun yang lalu. Ya April ini 1 tahun ada jemaat baru. Wih, saya pikir orang hebat, puji Tuhan dalam hati saya. Waktu itu dia masuk waktu saya ada di Malaysia. Terus saya pulang dari Malaysia, saya kenalan dia. Wih, kelihatannya keren. Tahu-tahu sekarang, aduh, bayar listriknya, bayar apa makannya itu semua selalu tiap minggu. Ya, habis ibadah nanti dia samperin kursi saya duduk. Ya, dia tawa sih biasa, basa-basinya terlalu banyak. Gimana Pak Pendeta? Ya udah sudah mulai agak sepi dia bilang, Pak Pendeta ada uang 100 nggak? Kemarin 2 minggu lalu ada uang 1 juta nggak? Hah? 1 juta? Untuk apa? Ya untuk ini dan itu dan itu. Pak, saya bilang, kalau saya hidup berdasarkan lutut aja berdoa, Pak. Bapak berlutut dan berdoa. Bapak udah puasa belum? Belum. Ya kalau gimana Tuhan mau berkati, Bapak nggak pernah datang kepada Tuhan minta yang punya berkat itu Tuhan, saya bilang. Oh gitu ya Pak ya. Tapi saya belum bisa Pak.
Ya belajar dong. Bapak berjemaat di sini tapi nggak mau belajar berdoa, nggak mau belajar berpuasa, nggak mau belajar dekat dengan Tuhan. Kalau ngandalkan penggembala ya mampus Pak Gembala aja saya bilang. Situ makan kita yang mati saya bilang gitu. Ketawa deh. Ya, kadang-kadang ya itulah penuh belas kasih. Ya. Kalau jujur ya, di sini ada Bu Belinda. Kalau saya hitung-hitungan, kalau saya lihat dari segi ekonomi, udah lama saya tinggalkan itu gereja. Udah saya lama tinggal. Itu tempat itu kalau saya sewain, saya kontrakin 1 bulan, 1 tahun itu bisa paling minim 50 juta. Kalau saya jual udah bermiliar maksud saya. Nah kalau hitung-hitungan, tapi itulah namanya penuh belas kasihan. Saya pernah komplain sama Tuhan, Len, Bu Belinda. Tuhan, kok pelayanannya begini sih Tuhan? Kau yang suruh, kau yang suruh buka. Tapi yang datang modelnya begini semua Tuhan. Gitu. Kapan saya bisa tenang? Kapan saya bisa nikmati? Ampun, dia bilang. Ya, kalau lihat teman-teman asik aja. Ya, tapi Tuhan bilang, kamu kan nggak kekurangan kan? Iya sih Tuhan, gitu kan? Iya sih Tuhan, gitu kan? Kamu tetap makan ayam kan tetap? Iya sih Tuhan. Ya, terimalah apa adanya. Itulah yang namanya penurut ya dan punya belas kasihan ya. Baik merupakan datang dari hikmat Tuhan. Jadi ini perbedaan yang signifikan nih Billy ya. Jadi kau lihat ya ada dua. Jadi dari setan-setan itu kalau yang nggak bawa juru damai, kita harus bawa damai. Harus bawa damai. Itu yang paling kencang Pak Johan. Harus bawa damai. Ya. Dan jadi orang yang penurut walaupun sakit, ya sakit, ya kayak saya nih nurut sama Tuhan, nurut aja pelayanan di Bojongkulur. Tadi malam saya bilang sama kakak saya, "Kak, kalau kalau nurutin daging saya ini dipanggil ke sana kemari saya sebagai pelayan Tuhan. Nanti gereja ini saya serahkan sama majelis saja sama Bu Johan deh sama majelis. Saya mau pergi tiap minggu ke sana kemari saya khotbah." Tapi apa Tuhan bilang? Bukan kau yang milikku, bukan kau yang punya rencana, tapi Tuhan yang punya rencana. Ampun Tuhan, saya bilang gitu. Kita jadi penurut aja deh. Kalau udah sekali dipanggil Tuhan melayani dengan baik. Amin. Nah, tadi malam saya tegur gembala-gembala tuh pendeta. Kalau kau dipanggil jadi gembala, kau jadi pemimpin gereja, bertobat. Jangan serahkan mimbar itu sama orang lain. Sekalipun nggak ada persembahan, tetap kau melayani. Jangan kau undang ini, kau pelayanan sana sini demi untuk supaya kau dapat duit, saya bilang. Berdosa kalau, tobat saya bilang gitu. Oh keras tadi malam saya bilang. Jangan tinggalkan mimbar gereja tuh, saya gitu. Walaupun pahit. Ya. Ya. Memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Ya, ini Bill, catat dia. Minta hikmat Tuhan dan merdeka dari dosa. Ya, 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Baca tuh Bill, tolong Bill. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Ya, supaya kita punya damai. Ya, firman Tuhan berkata 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka sulubung itu diambil daripadanya. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yes. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan dan merdeka dari dosa. Sekali lagi maaf saya agak keras. Merdeka dari dosa. Kalau masih ada dosa-dosa yang masih melekat, tobatlah. Termasuk Pak Johan. Biasanya, ini biasanya bukan, ini kesaksian aja. Ya, jangan ada marah. Jadi orang yang sudah dapat Roh Kudus, itu mukanya penuh kemuliaan Tuhan.
wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Pasti dia disenangi banyak orang. Itu ciri khas. Kalau orang penuh kemuliaan Tuhan tuh banyak disukai orang. Ada wajah yang gimana gitu loh. Gimana gitu loh, punya wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Jadi kalau orang datang lihat dia tuh, wis, tenang, Sakinah glory. sakinah glory. Saya nggak ngerti tuh. Ya, jadi wajahnya bawa ketenangan, kesejukan, keteduhan. Tapi kalau datang Billy misalnya, di Billy, tahu jangan, ini contoh nih. Datang Billy, waduh, kita minggir deh. Takut gue ngelihatnya, serem. Itu perlu dipertanyakan. Berarti dia belum merdeka dari dosa. Nah, ini contoh ya, tadi Billy saya bilang. Jadi kalau misalnya Pak Johan datang, banyak orang, gimana wis? Orang banyak menyambutnya, senang. Itu ada Roh Kudus. Orang itu baik. Tapi kalau datang misalnya, bukanya begitu, angku, apa kan, udahlah. Itu bukan dari Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan harus bawa, ya, muka yang sudah tidak ada dosa. Ya, ya. Hidup ini pelayanan tanpa pamrih deh, nggak usah ada apa ya, ambisi-ambisi. Saya pribadi nggak punya ambisi, apapun saya nggak punya ambisi. Tapi orang daulat saya, Pak Johan jadi ketua. Tadi malam saya diminta lagi jadi ketua. Saya bilang penasehat aja saya. Ya, saya mau jadi penasehat agung. Ya, penasehat agung ada pada Tuhan Yesus. Saya bilang. Ya, jadi saya didaulat tadi malam jadi ketua. Saya bilang enggak, belum waktunya lah saya bilang. Ya saya nggak pernah minta. Itulah kalau kita penuh kemuliaan. Itu kesaksiannya, ini kesaksian. Jadi kita itu harus minta hikmat Tuhan untuk memperbaiki. Jadi Tuhan tegur, termasuk saya. Seperti kemarin saya bilang sama kakak saya, kakak istri. Kak, saya sebetulnya secara daging mau saya tinggalkan. Tapi Tuhan bilang, setia. Nah, itu. Nurut aja. Ya. Sekalipun memang sakit bagi saya. Sakitnya minta ampun. Ya. Nurut aja. Ada waktunya Tuhan. Indah pada waktunya. Pasti indah pada waktunya. Saya yakin Tuhan kasih ada berkat yang luar biasa. Indah pada waktunya. Kalau kau belajar banyak menabur, engkau akan pasti menuai sebanyak-banyaknya. Itu aja. Menabur air mata, engkau akan menuai sukacita. Ya, ya. Jadi prinsip saya gitu pelayanan. Nggak usah takut. Ya, mengenakan manusia baru, colok. Dengan mematikan kedagingan. Kolose 3 ayat 5-9. Pilih lagi. Soalnya kalau gue minta tolong JG kan nggak enak. Kolose 3 ayat 5-9. Sampai 10. Sorry. 5-10. Kolose 3 Ayat 5 Kolose 3 sampai ayat 10 5. Tuhan. Iya. Manusia baru. Iya, new man. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Yes. yaitu percabulan, Hmm. kenajisan, Hmm. hawa nafsu, Hmm. nafsu jahat, Hmm. dan juga keserakan yang Yeah. sama dengan penyembahan berhala. Wes. Ayat Coba. 6, Stop. semuanya itu Hey, stop. mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat Lanjut 7, terus. Frame-nya dahulu kamu belum. juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Ayat Yes. 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu Apa itu? marah, Hmm. geram, Hmm. kejahatan, Hmm. fitnah, Hmm. dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Hmm. Jangan kamu saling mendustai, Hmm. karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Hmm. Ayat 10, dan telah mengenal manusia baru yang terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik. Demikian Ya, firman. tadi lu stop, enggak, saya bilang stop, lu jalan aja sih, Bill. Ayat 5. Artinya yang sifatnya duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ini serakah. Sama dengan penyembahan berhala. Coba.
ekuivalen sama dengan penyembahan berhala. Ini nggak disadari nih banyak orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan. Serakah. Ya, makanya saya tadi malam keras banget saya ngomong sama mereka. Saking kerasnya, malah mereka bilang, kalau gitu Pak Johan jadi ketua aja deh katanya. Buset, saya pikir mereka malah ngusir saya malah. Iya, hati-hati. Itu penyembahan berhala. Ya, serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Nafsu jahat, cabul, najis sama dengan penyembahan berhala. Hati-hati loh. Ya. Nah, semuanya sampai ayat 9 di jangan dusta kamu mendengar itu bicara pertobatan. Hanya sebatas metanoia, dari mabok tidak mabok, dari najis tidak najis, dari cabul tidak itu bicara baru satu titik poin. Saya Pak Johan bilang baru satu titik poin, bahasa Yunaninya metanoia, pertobatan. Tapi Tuhan minta ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Itu namanya metamorfos. Dalam bahasa Yunani metamorfos. Jadi orang yang sudah bertobat, dia harus dibentuk, dia harus diproses. Ya, orang Kristen nggak bisa dia harus keluar mata, dia harus menabur, dia harus punya empati, dia harus punya sifat simpati, dia bawa juru damai. Ya, kalau masih yang kayak tadi, itu belum diproses. Jadi orang Kristen harus atau pelayan Tuhan harus metamorfos. Diproses sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kepada kita. Ya. Diperbarui untuk meroleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Maaf nih saya sedikit bersaksi. Kadang-kadang saya tidur malam sekali sekarang. Karena saya nonton apologet. Para apologet. Ya. Banyak hamba Tuhan para apologet enggak murni berapologet. Mereka cari cuan. Cari nama. Makanya saya masuk kepada mereka dan tidak bisa menjawab secara benar tentang Yesus. Mereka menyerang kita bahwa Yesus hanya manusia, bukan Tuhan. Tapi banyak apologet tidak bisa menjelaskan secara komprehensif. Malah teologi Tritunggal dibilang sampah. Saya bilang tidak bisa, kita harus bicara dengan jelas. Saya bilang. Nah ini, bagaimana dia bisa menjelaskan kalau tidak diproses? Hamba Tuhan nggak bisa instan jadi hamba Tuhan. Sekali lagi, jadi hamba Tuhan, pembawa firman Tuhan, pemimpin gereja, pemimpin pelayanan harus diproses. Tidak bisa instan. Sekali lagi, saya tadi malam keras. Gembala sidang, gembala-gembala, pendeta yang menyampaikan firman harus diproses. Saya bilang. Tidak bisa. Karena kata instan itu hanya pada Indomie. Supermie. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan harus diproses terus-menerus. Pelayan tidak bisa instan. Sekali lagi keras Pak Johan. Karena saya kenapa gregetan bilang begini. Karena banyak orang jadi hamba Tuhan jadi-jadian. Bukan keluaran. Ya, jadi hamba Tuhan ya kan. Banyak mungkin lain ini tahu. Banyak hamba Tuhan jadi-jadian. Ya, saya nggak mau tuh. Aduh, saya bilang sama teman-teman. Jangan jadi hamba Tuhan jadi-jadian. Saya keluar dari sinode ini. Saya bilang. Ya, kita jadi hamba Tuhan yang murni. Saya diproses. Saya diproses itu. Jadi seorang hamba Tuhan, apalagi dia bawa firman, hati-hati, mimbar itu kudus. Pembawa firman harus kudus. Hidupnya harus benar di depan Tuhan. Ya, hati-hati, hati-hati. Jadi kalau yang bawa firman, saya tegur tadi malam. Yang bawa firman harus yang sudah betul-betul sudah teruji, hidupnya teruji. Ya, jangan asal-asalan. Karena yang namanya metamorfos adalah satu proses. Tolong baca Roma 12 ayat 2.
Billy. Billy. Mana kakao? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Coba kau baca, mah. Oh, nggak kelihatan. Roma 12 ayat 2. Saya bacaan dah. Billy lagi ini kali sinyalnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam bahasa Yunani, metamorphos noos. Saya ulang lagi, pembaruan budimu adalah metamorphos noos. Artinya ada suatu pembaruan terus-menerus akal budi kita, hikmat kita, cara pandang kita, filosofi kita, budaya kita, cara berpikir kita harus berubah. Ya, dengan keras kata. Sehingga, kenapa harus berubah? Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Yahweh Elohim, Bapa kita di sorga, apa yang baik dan berkenan kepada Bapa di sorga, Yahweh Elohim, dan yang sempurna. Itu dia. Jadi kita mau diperbaiki. Bagaimana? Metamorfos cara berpikir kita. Metamorfos hikmat kita. Metamorfos budaya kita. Gaya hidup kita. Nggak bisa. Saya bilang sebagai hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, saya bilang tadi malam, nggak bisa kita bawa gaya lama kita. Itu saya bilang. Ya, gitu. Matius 17 ayat 21. Billy udah kembali belum? Matius kayaknya udah terpental ya. Matius ya. Nah, Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. Bentar Pak, ada gangguan. Oke, Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yes. Jadi keberdosaan kita, setan yang ada pada orang atau pada diri kita tidak bisa diusir tanpa doa puasa. Makanya orang berpikir salah selama ini, doa puasa bukan untuk minta berkat. Doa puasa biar bisa dapat inovat zenik, bukan. Bukan. Doa puasa supaya Pak Johan dikuduskan, disucikan, sehingga bisa melawan kejahatan, melawan si setan, si iblis. Gitu. Apalagi kalau pelayanan ini kayak saya nih, besok nih, tanggal 7-8, ke Pondok Pesantren Al Zaitun nih, terbesar di Asia Tenggara. Tanahnya 2.000 hektar. Bulan Februari kami udah pernah ke sana. Coba. Saya harus doa puasa masuk kandang harimau misalnya kan. Ya, supaya kita nggak diterkam harimau, kita doa puasa. Ya kan? 4.500 santri coba. Ya taruhannya kata istri saya. Nanti kamu masuk sana bisa keluar nggak? Ya kalau Tuhan bilang bisa keluar ya keluar aja saya bilang. Nanti kamu diapa-apain. Kalaupun diapa-apain, ya Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup saya bilang sama Ibu Gembala kan. Nah, dia masih khawatir aja tuh. Kalau saya bilang, don't worry, saya bilang. Ya harus doa puasa lah. Ya, doa puasa memang berat banget. Saya rasa nggak gampang ya melawan kedagingan itu. Oke, lanjut biar cepet aja. Dikatakan apa, Bill? Kolose 3 ayat 10 tadi sudah disinggung ya. Terus menerus diperbarui dan memperoleh pengetahuan Tuhan. Bang, hamba Tuhan apologet tidak punya pengetahuan tentang Tritunggal. Makanya kita kalah terus. Nah, makanya kita kalah terus. Ya, harus kuasai Tritunggal. Gimana mau memberitakan Injil? Tritunggal aja nggak bisa. Gimana? Masa seorang apologet tidak bisa bilang katanya Tritunggal teologi sampah? Ngawur saya bilang. Masa nggak bisa jelasin bahwa Yesus adalah Tuhan? Masa dia nggak bisa jelasin bahwa di dalam diri Yesus ada dua kodrati, dia sebagai manusia, dia juga sebagai ilahi. Terus ditanya, di mana letak ilahinya? Coba. Itu aja nggak bisa dijawab. Nah, itu yang repot. Makanya saya bilang, kalau kita masih mikirkan dunia, nggak bisa mikirkan Tuhan. Jadi dalam Yohanes 3 juga begitu kan. Pembicaraan
Nikodemus dengan Yesus. Marilah kita memikirkan perkara di atas sehingga kita mengerti, menginjili, apalagi orang-orang yang belum kenal Yesus gitu. Ya, puji Tuhan. April ini semoga banyak santri-santri, ya nggak usah dulu bicara baptis lah, dengar dan mau percaya sama Yesus. Itu paling penting, kita harus kuatkan mereka. Dan terakhir adalah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, saya serahkan. Maaf, sekali lagi, khotbahnya agak keras, tapi itu untuk memperbaiki kita semua. Ada tadi malam saya juga agak keras kepada para pendeta-pendeta. Setiap hari, setiap pagi, jam 6 sampai jam 8 pagi, 368 pendeta. Jadi saya ada sebagai penasihat di situ, dan selalu mengingatkan mereka dengan tegas. Saya bilang, kalau nggak suka sama saya keluar saja. Tapi mereka bilang, Coba sabar, Mak. Pak Johan jadi ketua aja lah katanya. Nah, itulah. Kira-kira itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah ini menjadi remah bagi kami, khususnya Civitas Senli Ministry. Berkati dari mulai ketua, Bu Belinda, sekretaris, bendahara, pendoa, dan semua pengurus ya Tuhan. Biarlah nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Keluarin dari komisi. Tetap bersuka cita, masih ada sukacita walaupun diteplak-teplok Ini, Mak. seperti Iya. ditampar